Desa Cihonje, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salak, tampak tenang di malam hari. Tapi di balik ketenangannya, ada sesuatu yang diam-diam hidup di antara pepohonan dan jalan-jalan sunyi. Dan malam itu, dua hansip desa, Kumis dan Rusdi, memulai tugas ronda yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Bertubuh gempal, kumisnya tebal seperti sikat sepatu, dan suaranya berat seperti kentongan besar. Sementara Rusdi, tubuhnya kurus, rambut acak-acakan, dan mulutnya cerewet seperti radio rusak. Setiap malam, mereka berdua keliling desa naik motor butut yang knalpotnya berisik seperti suara petir kecil. Motor itu mereka sebut, si setan knalpot. Kumis, Rus, tuh motor tolong pelan dikit. Orang mau tidur, bukan mau konser dangdut. Rusdi, lah gimana mau pelan, Miss, koplingnya udah kayak sendok nasi, keras banget. Kumis, jangan ngeluh, ini ronda, bukan piknik. Rusdi, ya ronda sih, tapi kan nggak harus bikin orang tuli juga, Miss. Mereka berdua memang hansip, tapi bukan hansip biasa. Keduanya mewarisi ilmu batin dari sesepuh desa. Kumis bisa melihat makhluk halus dan membaca aura, sementara Rusdi punya ilmu aneh, sandal jepit terbang. Katanya, kalau Rusdi melepas sandal dan melemparnya sambil baca mantra, sandal itu bisa mengenai makhluk halus dari jauh. Lucunya, kadang sandalnya malah balik dan kena kepalanya sendiri. Malam itu terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang menyengat. Dari pos ronda, Pak RT berpesan. Pak RT, Kumis, Rusdi, hati-hati ya. Malam ini jangan keliling ke arah pohon beringin di ujung desa. Katanya ada yang lihat bayangan putih di sana. Kumis, siap, Pak RT. Tapi kalau ada maling lewat sana, masa kita diem aja? Pak RT, ya jangan sok berani juga. Dulu hansip lama pernah ke sana, pulang-pulang cuma tinggal bajunya. Kumis dan Rusdi saling pandang. Rusdi nyeletuk, yaelah Miss, kita hansip, bukan pemburu hantu. Kalau lihat bayangan putih, mending muter balik aja. Tapi Kumis, dengan gaya sok berani, membalas, Rus, kita ini bukan hansip kaleng-kaleng. Ingat, kita punya ilmu warisan. Rusdi, warisan apaan? Aku aja warisan cuma sandal bolong sama sarung robek. Kumis, udah, ikut aja. Kalau takut, pegang pundakku. Rusdi, aku bukan istrimu. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Kabut turun, menutupi jalan setapak menuju pohon beringin tua di tepi sawah. Dari kejauhan, terdengar suara seperti tangisan anak kecil. Hu, ibu. Rusdi langsung merinding. Miss, aku dengar suara bocah nangis. Kumis menjawab pelan, aku juga dengar, tapi nggak ada anak kecil di jam segini. Motor butut mereka tiba-tiba mati. Knalpotnya berasap. Lampunya redup. Rusdi mencoba main starter, tapi gagal. Sementara Kumis diam, menatap ke arah pohon beringin besar yang berdiri angkuh di tengah kabut. Di bawah pohon itu, tampak sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya panjang sampai tanah, wajahnya menunduk, dan tangannya menggenggam boneka lusuh. Rusdi, Kumis, itu bukan manusia kan? Kumis, nggak tahu. Tapi kalau manusia, berarti dia kuat banget berdiri di tengah kabut segini tebal. Rusdi, aku pulang aja deh Miss. Ini bukan kerjaan hansip, ini kerjaan dukun. Kumis, tenang, aku coba baca mantra pelindung dulu. Kumis menutup mata, menggenggam batu hitam di tangannya, lalu berbisik pelan. Namun tiba-tiba, sosok perempuan itu menjerit keras dan melayang mendekat. Rusdi teriak sambil refleks melempar sandal jepitnya.
Sandal itu berputar, melayang, dan plak mengenai kepala Kumis. Kumis, aduh, itu kepalaku, tolol. Rusdi, salah sasaran Miss. Dia geser dikit. Kumis, udah, lari dulu. Mereka berdua kabur sambil mendorong motor butut yang mogok, tapi jeritan perempuan itu terus terdengar di belakang mereka. Sesampainya di dekat balai desa, mereka berhenti untuk menarik napas. Rusdi masih gemetar. Kumis menatap langit, wajahnya serius. Kumis, Rus, aku rasa itu bukan sembarang hantu. Itu arwah yang terikat sama pohon beringin itu. Rusdi, terikat, maksudmu, dia dikutuk gitu? Kumis, iya, aku bisa ngerasain auranya. Itu arwah perempuan yang mati nggak wajar. Kumis lalu mengeluarkan benda kecil dari kantongnya, sebatang dupa kuning dan jimat dari daun lontar. Kumis, kita harus bebaskan arwah itu, Rus. Kalau enggak, dia bakal ganggu warga terus. Rusdi, lah Miss, aku Hansip, bukan Ustaz. Kumis, tapi kita Hansip sakti. Ingat, desa ini butuh kita. Rusdi mendesah pasrah, ya udah deh, tapi kalau dia nongol lagi, aku lempar 2 sandal sekaligus. Mereka kembali ke pohon beringin. Kali ini, Kumis menggambar lingkaran di tanah dengan kapur putih dan menancapkan dupa di tengahnya. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berguguran, dan kabut makin tebal. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul bayangan hitam besar, tinggi, dan bermata merah menyala. Suaranya berat, seperti bergemuruh dari dalam tanah. Sosok itu berkata, kalian tak seharusnya ke sini. Rusdi langsung jongkok, wajahnya pucat. Rusdi, Miss, itu bukan Kunti. Itu, pocong bintitan. Kumis, diam. Aku coba tahan dia. Kumis merapal mantra cepat. Batu hitam di tangannya bersinar samar. Makhluk itu menjerit, tapi tak mundur. Kumis hampir tumbang, sampai tiba-tiba Rusdi, dengan nekat, melempar 2 sandal jepit sekaligus sambil teriak. Rusdi, sandal terbang SERANGGG. 2 sandal itu meluncur dengan cepat, berputar, dan plak, plak, mengenai mata makhluk itu tepat sasaran. Makhluk itu menjerit keras lalu menghilang menjadi kabut hitam. Tapi sebelum lenyap, terdengar suara perempuan menangis. Terima kasih, sudah bebaskan aku. Kabut perlahan sirna, pohon beringin tampak lebih terang diterpa sinar bulan. Kumis terduduk lemas, sementara Rusdi masih mencari sandalnya yang hilang. Rusdi, Miss, sandalku kemana ya? Kumis, udah, jangan mikirin sandal. Kita barusan ngusir makhluk dari alam lain. Rusdi, iya sih, tapi sandal itu satu-satunya yang bisa terbang. Kumis, besok kita beli baru, sekalian aku kasih jimat biar lebih akurat. Keduanya tertawa kecil di tengah ketakutan yang baru saja berlalu. Pagi datang, warga desa heboh karena semalam terdengar jeritan dari arah beringin. Tapi yang mereka temukan hanya 2 sandal jepit yang menancap di batang pohon tua. Pak RT, Kumis, Rusdi, kalian dengar suara aneh semalam? Rusdi, hehehe, sedikit, Pak. Pak RT, terus sandal siapa tuh di pohon? Kumis, itu, sandal sakti, Pak. Lagi patroli juga. Semua warga tertawa, tak menyadari kalau malam itu 2 hansip kocak itu baru saja menyelamatkan desa mereka dari arwah penasaran. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani lewat di bawah pohon beringin setelah jam 9 malam. Tapi desa Cihonje tetap aman, karena di sanalah 2 hansip kocak berjaga setiap malam, Kumis dan Rusdi. Mereka bukan hanya penjaga keamanan, tapi juga penjaga batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Suara kentongan berbunyi, lalu suara motor butut meraung di kejauhan. Kumis, Rus,
Isi bensin motor habis lagi. Rusdi, waduh, Nis jangan bilang arwah semalam ikut nebeng ya. Suara tawa kecil mereka perlahan memudar.